Assalamualaikum, ketemu lagi di Abi Channel. Semoga kita selalu dalam keberkahan ya, amin. Nah, sekarang kita ambil daun pandannya untuk cendol. Nah, bahan-bahannya kita siapkan 1 kilo tepung beras, dari beras asli aku giling ya, dan 1/4 aci atau tepung tapioka, 1 gelas air pandan yang kita blender. Nah, ini kelapa untuk santannya aku campur dengan 2 bungkus santan kara karena aku bikinnya tuh agak banyak ya. Nah, ini aku pakai kapur sirih. Nggak pakai kapur sirih juga nggak apa-apa, tapi aku pengen rada kenyal-kenyal dikit gitu ya. Nah, ini cetakannya aku beli di toko, lumayan murah juga kok, harganya cuma 22.000. Nah, nanti di adonannya jangan lupa ya, kita pakaikan garam sedikit. Nah, kalau misalnya mau bikinnya nggak mau terlalu banyak, bisa dibagi 2 aja resepnya ya. Untuk resep lengkapnya nanti ada di deskripsi. Nah, sekarang kita campurkan semua bahan. Untuk airnya, dari 1 kilo tepung beras itu aku pakai 5 liter air maksimal, tapi bisa juga 3 liter dulu ya, 3 liter dulu. Kalau memang sudah bagus matang adonannya ya nggak perlu ditambahkan air gitu, karena ini kan aku pakai dari beras asli gitu ya, makanya dia matangnya tuh agak lama gitu ya, tapi hasilnya tuh lebih enak dari tepung beras Rose Brand gitu. Kalau misalnya mau sama dengan resep ini pakai tepung beras asli dari beras gitu ya, yang kita giling, nah itu harus benar-benar adonannya matang gitu ya. Ya karena sama aja kita tuh kayak bikin bubur gitu ya, bubur ayam gitu ya, kan agak lama gitu. Kalau tepung beras Rose Brand kan dia sudah dijemur gitu ya, proses pengeringan, jadi lebih gampang matang gitu. Nah, tanda-tanda adonan sudah matang itu dia tuh warnanya sudah bening. Terus kalau misalnya kita menggunakan api kecil ya, kita emang harus menggunakan api kecil ya, supaya adonannya benar-benar matangnya tuh merata gitu ya, terus nggak ada gumpalan-gumpalan yang belum matang. Nah, kalau misalnya pakai api kecil dia sudah meletup-meletup, mengelilingi panci gitu ya, di pinggir-pinggirnya tuh udah meletup-meletupnya tuh banyak, berarti adonannya sudah matang. Dari 1 kilo ini tuh aku jadinya tuh banyak banget ya. Jadi kalau misalnya mau bikin dikit ya tinggal dibagi 2 atau dibagi 3 gitu ya resep ini gitu. Nah, ini kan aku memang sengaja bikin banyak untuk jadwal tajil gitu ya. Jadi dibagi-bagi setiap rumah untuk tugas pembuatan takjil di masjid. Nah, ini sudah jadi adonannya. Tuh ya, bagus banget bentuknya, sempurna banget. Tuh jadinya banyak banget. Ini juga udah dibagi ya berapa gelas gitu, anak-anak untuk takjil. Nah, ini untuk takjil besok. Hari ini aku bikin, besok untuk dibagi-baginya. Kita simpan dulu di kulkas dan sudah ditambahkan air tadi ya. Nah, sekarang kita bikin gula gantingnya ya. Ini 1 kilo gula merah dan aku tambah dengan 10 sendok makan gula putih dan 5 lembar daun pandan. Nah, ini kenapa aku pakaikan campuran gula putih? Nah, ini kan resep untuk jualan ya. Nah, kalau misalnya untuk konsumsi sendiri, kalau nggak mau
pakai gula putih juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya untuk jualan kan harus lebih banyak ya, kita butuh bahan-bahannya gitu. Sebenarnya ditambah gula putih juga lebih enak sebenarnya gitu ya, lebih manis. Karena kalau gula merah kan dia nggak terlalu manis gitu ya. Nah sekarang udah matang gulanya, tinggal kita sajikan. Santannya juga sudah aku peras ya, dari 1 butir kelapa itu aku pakai 10 gelas air. Jadi kita pakai 5 gelas dulu ya. Nah sekarang tinggal kita sajikan. Ini kita tambahkan santan kental ya. Alhamdulillah nikmatnya buatan sendiri. Modal nggak terlalu besar, bisa untuk beberapa orang, puluhan orang lagi ya, lebih dari 20. Selamat mencoba dan selamat berbuka.